puji yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pujian penyembahan. Ya. Minggu terakhir di 2025. Apakah Tuhan tetap baik? Amin. Ya, apapun yang sudah kita lewati sampai sejauh ini, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini adalah final di series tentang liturgi. Ya. Tema kita minggu ini adalah benediction and mission. Mungkin sesuatu hal yang jarang kita dengar, ya. Dari minggu pertama kita sudah belajar call to worship, ya, panggilan untuk menyembah. Makanya Bapak Ibu, ibadah di tempat kita dibuka dengan haleluya dan ayat votum. Ya, ayat pembuka itu adalah undangan bagi kita untuk kita stop bermegah atas pencapaian kita. Kita berhenti bermegah dengan hal-hal yang dunia ini yang ada di dalam kita. Kita belajar untuk bermegah di dalam Tuhan. Lalu minggu kedua Desember kita bicara tentang confession of sin. Kapan terakhir kita mengaku dosa? Kapan terakhir kita mengakui bahwa kita benar-benar orang yang berdosa yang perlu Tuhan? Ya. Lalu minggu ketiga dan keempat kita bicara tentang berita anugerah tentang firman Tuhan dan bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah benediction, bengung dan misi. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan kalau setiap ibadah di gereja ada selalu namanya doa berkat. Ya, itu bahasa teologinya adalah benediction. Ya, apakah benediction hanya tanda ibadah telah selesai seperti sidang parlemen? Ya, kalimat ditutup dengan kalimat formal sidang ditutup atau ibadah sudah ditutup. Atau apakah doa berkat hanya formalitas untuk memberitahu bahwa waktunya jemaat ambil tas dan pulang. Oh, ini mau doa berkat nih, siap-siap ini. Mau ambil tas, kita pulang, kita mau makan di mana, habis ini kita pergi kemana. Bukan, doa berkat bukan tanda seperti itu. Itu sebabnya banyak orang melewatkan karena buru-buru cepat-cepat pulang melewatkan doa berkat. Doa berkat bukan bicara nanti pulang dari tempat ini takut kecelakaan. Makanya kamu tadi tidak ikut doa berkat sih, makanya kecelakaan. Bukan. Doa berkat bukan bicara soal itu. Mari kita sama-sama belajar. Ketika saya mempelajari ini, banyak hal yang merubah pandangan saya soal liturgi ibadah kita dari awal sampai akhir. Itu sebabnya dari ibadah awal kita sudah mengikuti sampai terakhir kita ikuti dengan baik. Ya. Kita baca di Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ini disebut the ironic blessing. Berkat Harun di tabernakel. Ya. Sama seperti kita ditutup dengan doa berkat, tapi ini bukan sekedar penutup liturgi. Karena ada makna yang dalam serta janji Tuhan sendiri yang terkandung di dalamnya. Ya. Saya beberapa kali ini selama bulan Desember doa berkat saya baca ayat Bilangan 6 ini. Ya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Ya, baik, lanjut. Apa arti benediction? Bilangan 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, bahasa Inggrisnya the Lord bless you and keep you. Ya. Bene artinya baik, diction artinya kata.
berasal dari bahasa Latin, artinya kata yang baik. Itu arti kata benediction dari bahasa benedictio, ya. Agak sedikit teori sedikit, ya. Nah, secara subjektif Allah bersuka cita atas kita. Secara objektif Allah mencurahkan miliknya untuk kebaikan kita. Jadi ada dua dimensi berkat. Tuhan tidak hanya bilang aku mengasihimu, itu subjektif, tetapi juga benar-benar memberikan dirinya dan segala yang dia punya bagi kita. Jadi berkat Tuhan itu segala-galanya dari Tuhan diberikan kepada kita secara objektif. Nah, ada satu pertanyaan kalau gitu muncul dalam kehidupan kita. Memangnya seberapa pentingnya berkat Allah bagi kita? Kenapa begitu penting berkat Allah bagi kita? Kita perlu belajar dari kisah Yakub, dari kitab Kejadian pasal 25 sampai 33. Begini ceritanya. Ishak memiliki anak kembar, Esau dan Yakub. Mereka ini sebenarnya kembar. Tapi menurut hukum primogenitur, anak yang sulung mendapatkan berkat utama. Jadi Esau yang keluar duluan dari mamanya. Jadi disebut dia anak sulung. Zaman dulu anak sulung itu penerima berkat semua dari orang tuanya harus ke anak yang pertama. Itu aturannya. Kalau di suku Dayak, anak pertama, misalkan kayak istri saya namanya Intan, papa mamanya dipanggil Taman Intan dan Sinen Intan, gitu ya. Jadi anak pertama itu selalu mendapatkan berkat yang luar biasa. Itu. Nah, nubuat Allah kepada Ribka bahwa Yakub itu yang dipilih Tuhan. Ada kontradiksi antara budaya dan apa yang diilhamkan Tuhan. Bahwa anak sulung harus mendapatkan berkat, tapi si Ribka mamanya bilang yang harus dapat berkat itu bukan Esau, tetapi Yakub. Oh, terima kasih Hizkia. Ya. Nah, Ishak lebih mengasihi Esau. Biasanya papa-papa, apalagi yang menanti anak pertama, saya sempat ngobrol sama Pastor Morten. Waktu anak pertama segala biaya, uang, vitamin untuk mamanya dikasih. Supaya anaknya sehat. Mamanya dimakan kalsium segala macam, itu biasanya seperti itu tuh. Begitu anak kedua, postingan aja nggak ada. Anak pertama, Pastor Morten bilang, bulan apa? 1 bulan, posting. Bapaknya seperti menunjukkan ke dunia, gue punya anak. Nanti bulan kedua posting terus sampai besar. Begitu anak kedua, nggak ada postingan. Sudah lelah mungkin bapaknya, mamanya. Ya, saya juga mengalami kayak gitu waktu Devano. Ya vitamin ya syukurlah anak ini bisa bertahan hidup, puji Tuhan kan kayak gitu. Tapi kehidupan kita begitu, kenyataannya adalah begitu anak sulung selalu mendapat fasilitas lebih gitu ya. Nah, Ishak lebih mengasihi Esau, Yakub diabaikan. Dengan bantuan mamanya, Yakub menyamar jadi Esau. Memakai pakaian Esau demi mendapatkan kata-kata berkat. Saya nggak tahu itu, si Esau itu katanya berbulu. Entah berbulunya gimana. Entah Yakub diapain mamanya, karena mamanya
sayang sama Yakub, gimana caranya supaya bisa dapat berkat dari bapaknya, karena bapaknya udah tua, udah buta, gitu. Ya, entah dipasang bulu-bulu, kayak dia pergi apa. Intinya adalah bagaimana supaya Yakub ini bisa menyamar jadi Esau. Ya, akibatnya Esau marah. Akhirnya Yakub melarikan diri, kehilangan rumah dan keluarga, terjadi konflik dalam rumah tangga, hidupnya berantakan. Tapi ironisnya, usaha Yakub untuk mendapatkan berkat justru menghancurkan hidupnya. Kita kan senang dengan mendapat berkat, tapi ironis, hidupnya Yakub jadi hancur. Berapa banyak ketika waktu susah, berdoa minta berkat, ketika dapat berkat, hilang dari rumah Tuhan. Ya, kita lanjut. Yakub rela menipu demi mendapatkan kata-kata berkat yang keluar dari mulut bapaknya, meskipun berkatnya palsu. Dia rela dapat kata-kata berkat dari bapaknya, meskipun berkatnya palsu. Kenapa? Bukan dia yang dapat, harusnya dapat berkat sulung, hak sulung. Bukan, karena dia anak nomor 2. Bukan anak sulung, dia si bungsu. Tapi dia rindu mendapatkan berkat dari bapaknya, meskipun itu berkat palsu. Kita lanjut. Itu menunjukkan betapa hausnya manusia akan pengakuan, kasih, dan berkat. Kita senang kalau kita diucapkan berkat, kita dikasihi, atau mungkin kita diakui. Mengapa kisah ini begitu kuat? Karena kisah ini adalah cermin kita. Sama seperti Yakub, kita haus akan berkat. Kita rindu ada seseorang yang berkata kepada kita, engkau berharga, engkau dikasihi, engkau diterima, dan engkau berkenan di hadapanku. Padahal seringkali kata-kata ini adalah berkat palsu. Karena kita tidak bisa memberkati diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita sering terjebak dalam lingkaran yang selalu mencari validasi. Kita tidak bisa memberkati diri kita sendiri. Budaya bilang apa? Perkatakan berkat sama dirimu, supaya berkat itu datang. Ucapkan kata-kata berkat. Tidak salah kita mengucapkan kata-kata berkat di dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai perkataan itu memanipulasi diri kita, supaya kita diberkati mendapat validasi dari orang. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah berkat Tuhan sendiri. Hanya berkat Allah yang dapat memberikan shalom dalam kehidupan kita. Keutuhan. Pemenuhan terdalam dari jiwa kita, di situ kita mengalami ketenangan dan kepuasan sejati. Seringkali kita minta berkat Tuhan supaya kita mendapat validasi dari orang-orang. Supaya kita dikatakan kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan sama dengan kita mendapat berkat dari Tuhan. Yang artinya berkat secara keuangan mungkin. Nama besar, pangkat yang tinggi. Pelayanan yang hebat.
Bukankah ini berkat-berkat yang dicari oleh orang-orang dunia? Kita lupa berkat Tuhan sendiri itu apa di dalam kehidupan kita. Bilangan 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Apa artinya wajah Tuhan? Wajah Tuhan berbicara tentang relasi pribadi, keintiman dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 18 dan 20, Musa berkata, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, tetapi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang dapat melihat aku dapat hidup. Karena kita sudah kehilangan wajah Allah sejak Taman Eden. Itulah inti dari kejatuhan manusia. Menarik sekali. Di bilangan 6, Tuhan bilang, aku akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tapi kitab Keluaran sebelumnya, Musa gak bisa ngelihat wajah Tuhan. Kalau engkau ngelihat wajah Tuhan, engkau tidak hidup. Tapi di bilangan Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya. Ada satu kontradiktif. Bahwa Tuhan tidak bisa dilihat di zaman Musa, di Keluaran, di kitab bilangan, Tuhan memberikan sinar wajahnya. Ada satu petunjuk yang kuat di dalam liturgi ibadah tabernakel saat itu. Perhatikan, berkat ini selalu diucapkan di akhir ibadah, bukan di awal. Mengapa? Karena sepanjang ibadah ada korban sembelihan, ada persembahan darah, ada pendamaian untuk dosa. Berkat Tuhan tercurah melalui pengampunan dosa. Senin sampai Sabtu kita dikotbahkan oleh media sosial. Kita dikotbahkan oleh aturan kantor. Kita dikotbahkan oleh komunitas pedal kita mungkin. Atau kita setiap minggu dikotbahkan oleh game yang kita main. Perhatikan anak-anak sekarang main game sampai hafal. Itu liturginya mereka. Dan game itu mengkhotbahkan mereka. Cara dia ngomong, bahasa-bahasa, diksi-diksi, narasi yang dibangun di game berbicara sama anak kita. Makanya anak kita bisa ngomong sesuai gamenya. Kita 1 tahun ibadah raya cuma 52 kali. Senin sampai Jumat kita dikotbahkan oleh dunia. Dan pasti kalau dunia mengkhotbahkan kita, seringkali kita terpengaruh dengan pola pikir dunia ini. Makanya kita perlu ibadah. Kita menyadari kita orang berdosa. Berkat Tuhan bicara tentang pengampunan. Kita tahu bahwa firman Tuhan menjadi penting. Minggu lalu saya singgung, kita tahu firman Tuhan menjadi penting. Tapi ketika ibadah, apa yang ada di handphone kita? Buka Topet, buka Shopee mungkin, buka Instagram, buka Facebook. Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya
dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Dunia memberikan kita setiap hari pemikiran-pemikiran dunia Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita perlu duduk menyadari bahwa Yesus hanya satu-satunya korban yang bisa menyelamatkan kita. Orang tua kita, pasangan kita bukan juru selamat kita. Seringkali kita berharap sama pasangan kita, orang tua kita, supaya bisa memberikan rasa selamat itu dalam kehidupan kita. Akhirnya kita kecewa karena mereka tidak akan pernah bisa memuaskan atau menjamin keselamatan kita. Nggak akan pernah bisa. Kalau kita taruh kenyamanan juru selamat yang bisa menolong kita kepada manusia, seperti saya bilang kemarin di ibadah peneguhan, maka itu akan menjadi ladang kekecewaan dalam kehidupan kita. Kalau engkau menaruh itu, pengharapan kepada manusia dan pasanganmu, engkau pasti kecewa. Bahkan mungkin engkau akan menaruh harapan sama anakmu. Anakmu bisa mengecewakan kamu. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa memuaskan manusia berdosa lainnya? Yesus Kristus adalah sang imam besar sejati. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dia menjadi korban penutup dosa itu. Dia penggenapan semua korban di perjanjian lama. Zaman dulu bangsa Israel waktu ibadah mereka harus mempersembahkan binatang yang tanpa cacat. Binatang itu harus gemuk. Tidak ada boleh titik hitam, nggak boleh, dia harus bersih untuk dipersembahkan. Berulang-ulang setiap tahun, setiap kali ibadah mesti sembelih. Kalau ternyata imam besarnya bikin dosa, imam besarnya ikut mati. Ditarik keluar. Kalau dia 3 hari dia belum keluar, mati itu imam besar. Pasti dia berdosa. Bayangkan zaman tabernakel dulu. Kalau zaman tabernakel hari ini masih berlangsung dalam kehidupan kita. Tidak ada pengampunan. Makanya kita perlu menyadari berkat Tuhan yang besar itu apa. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal, skeneo, bertabernakel di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yesus adalah sang tabernakel sejati. Zaman dulu waktu saya masih kecil, saya ingat sekali. Kamu kalau pergi gereja, kamu harus suci dulu. Kamu kalau melayani Tuhan, kamu harus suci dulu. Sepertinya secara rohani bagus betul. Kita menghadap Tuhan, kita harus suci. Bagaimana mungkin kita bisa menguduskan diri kita sendiri, lalu kita menghadap Tuhan? Makanya banyak orang, kenapa gak pelayanan? Aduh, aku belum suci, Kohel. Aku belum kudus, hidupku masih gak benar. Pola itu sampai besar mempengaruhi.
Itu sebabnya kalau pengajaran yang sepertinya baik, kata-kata motivasi, mempengaruhi liturgi kita setiap hari. Semua tunggu suci, tunggu hebat, tunggu bagus, tunggu semuanya layak, tunggu kehidupan kita layak. Kita nggak akan pernah layak. Semua tunggu bagus dulu, semua tunggu suci, semua tunggu baik, baru kita melayani Tuhan. Kapan waktu yang baik? Kapan? Tidak ada waktu yang baik. Karena natur kita orang berdosa. Melalui karya salib Kristus, kini kita bisa memandang Allah dalam kasih, bukan dalam ketakutan. Kita melayani bukan karena takut dikutuk. Kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan melayani kita. Gak terbalik, itu terbalik itu. Kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Sama seperti orang mau ke rumah sakit. Gereja bicara soal bengkel. Bicara soal rumah sakit. Bagaimana mungkin orang disuruh ke rumah sakit, disuruh sembuh dulu. Kita ke rumah sakit supaya sehat. Kita menyadari kita sakit, makanya kita perlu ke rumah sakit. Kita beribadah karena kita tahu kita perlu diampuni dosa kita, makanya kita ibadah. Bukan dari rumah disuruh suci. Bagaimana orang sakit disuruh sembuh dulu ke rumah sakit? Ngapain ke rumah sakit? Makanya gereja adalah bengkel, gereja adalah rumah sakit. Banyak orang merasa dia gagal, merasa dia tidak berkenan. Dia gak mau ibadah. Bagaimana mau sembuh? Bagaimana bisa ngerti bahwa kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita kalau nggak pernah datang beribadah? Saya sakit, saya mau ke rumah sakit, tapi rumah sakit menolak. Kenapa? Kamu harus sembuh dulu di rumah. Bukankah seringkali gereja memperlakukan hal yang sama kepada kita yang orang berdosa ini? Itu sebabnya hashtag tempat kita datang apa adanya. Bukan disuruh suci di rumah, disuruh sehat di rumah baru ibadah. Kejadian 27 ayat 12 dan 13. Jangan-jangan ayah akan meraba aku dan aku dianggapnya sebagai seorang penipu. Rupanya Yakub mulai menyadari. Nanti kalau ayah raba aku dan aku dianggapnya sebagai seorang penipu. Yakub sadar dia seorang penipu. Sehingga aku malah mendatangkan kutukan. Dan bukannya berkat atas aku. Yakub tahu itu berkat palsu. Tapi kata ibunya kepadanya, "Wih, ini ibu yang keren banget nih." Dia bilang apa? "Akulah yang menanggung kutukanmu itu, anakku. Dengarkanlah sahaja kata-kataku." Ini saya pakai ayat terjemahan Borneo. Saya baru ketemu nih terjemahan Borneo. Walaupun ini harusnya lebih banyak mungkin pakai kosakata terjemahan Borneo. Tapi di sini pakai ada sedikit Melayunya mungkin. Ayat terjemahan Borneo ini. Makanya dia bilang, "Anakku, dengarlah sahaja kata-kataku. Pergilah dan bawakanlah aku anak kambing 2 ekor." Mamanya ngerti anaknya bikin salah.
Tapi ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya, kamu siapkan anak kambing 2 ekor. Supaya nanti waktu masuk ke tabernakel, dosamu diampuni. Tapi orang tua kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ini ibu yang outstanding. Ibu yang menyetujui perbuatan penipuan. Dah, gak apa-apa. Tuhan gak marah kok kamu bikin dosa. Nanti datang ke gereja, bawa persembahan. Gak apa-apa bikin dosa, yang penting kamu rajin melayani nanti. Masa Tuhan tutup mata? Makanya jadi hamba Tuhan. Supaya Tuhan melihat perbuatan kita. Supaya kita diampuni. Tapi ini gambaran. Bahwa kita manusia yang berdosa ini kita perlu juru selamat. Kita tidak bisa memberkati diri kita sendiri. Apalagi menyelamatkan diri kita. Kutuk yang seharusnya jatuh ke atas kita. Ditanggung oleh Yesus Kristus. Karena dosa, tipu daya, dan kesombongan kita ditanggung oleh Yesus Kristus Sang Imam Besar. Tabernakel sejati. Semua berkat yang menjadi hak Kristus dapat diperhitungkan ke atas kita yang percaya kepadanya. Makanya setiap minggu di tempat ini disampaikan kita manusia berdosa. Tapi di saat yang sama berita anugerah disampaikan di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Mungkin ada sesuatu hal yang masih mengikat kita. Yesus tahu. Yesus mengerti. Sebabnya kita perlu liturgi untuk membongkar ini semua. Setiap minggu. Hanya 52 minggu. Belum lagi kita ada pekerjaan, dikurangi. Kita mungkin pergi liburan, dikurangi. Setiap minggu diingatkan. Berkat Tuhan bicara soal nama baru. Waktu Yakub akhirnya menjadi apa? Israel. Dari latar belakang orang yang berdosa. Menjadi bangsa, menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau kita belajar silsilah Tuhan Yesus. Silsilah Tuhan Yesus itu latar belakangnya banyak. Orang berdosa semua. Harusnya kalau orang hebat selalu bicara begini. Saya nggak tahu, saya nggak punya anak cewek. Tapi saya lihat teman-teman saya yang punya anak cewek. Dari kecil sudah dididik seperti ini. Kamu ya, kalau besar cari suami yang kaya. Harus sekolahnya bagus, bibit bebet bobotnya harus bagus. Datang ketika anaknya mungkin besar,
Saya ngelihat sendiri teman saya itu. Dia punya anak cewek, punya pacar. Pacarnya datang jemput pakai motor. Bapaknya ngomel-ngomel. Kan papa udah bilang, kamu kalau mau cari pacar harus yang kaya. Harus cari bibit bebet dan bobotnya. Saya cuma mau bilang, tidak ada bibit bebet yang bobotnya yang hebat. Kenapa? Karena semua juga orang yang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya dari nama Yakub menjadi nama Israel. Berkat Tuhan sama dengan nama baru. Identitasmu baru. Solidaritasmu baru. Akuntabilitasmu baru. Kamu punya rasa aman di dalam Tuhan. Kamu punya keintiman dengan Tuhan. Kita bisa langsung connect dengan Tuhan tanpa perantara. Bangun tidur. Apa yang kita lakukan? Saya juga harus jujur, kadang-kadang bangun tidur kaget set. Buka notifikasi handphone. WhatsApp siapa yang masuk? Pesan apa yang masuk? Kita buka media sosial kita. Tapi kita nggak bangun keintiman dengan Tuhan. Waktu bangun pagi, apakah kita membaca firman terlebih dahulu, berdoa, menjadi mengingatkan kita semua. Hamba Tuhan juga sering capek, ya Pastor Morton. Seringkali kita melewatkan hal-hal yang kalau orang zaman dulu bilang saat teduh. Saat teduh mungkin engkau tidak perlu sampai gimana-gimana. Tapi mau enggak kamu rileks sebentar. Untuk merenungkan firman Tuhan. Enggak harus jam 4 subuh, enggak harus jam 3 subuh. Seketika engkau bangun, engkau membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena identitasmu baru. Solidaritasmu baru. Tuhan menolong kita menghadapi kesusahan kita. Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita hikmat. Artinya, Tuhan tidak pernah memberkati hanya untuk kita nikmati sendiri. Kalau kita menerima berkat pengampunan, kita pasti akan cerita ke orang lain. Berkat Tuhan selalu ada arah keluar dari Allah kepada kita untuk dunia. Bapak Ibu kalau yang main medsos, kalau Bapak Ibu story, reels, pasti itu memberkati kan? Yang suka nyanyi atau suka lagu tertentu, Bapak Ibu repost. Itu Bapak Ibu suka. Dan apa yang Bapak Ibu suka, Bapak Ibu bagikan ke orang lain supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ya kan? Lagu apa yang posting lagu, yang posting yang lucu-lucu, yang ngolok-ngolok, yang ya lucu-lucu lah gitu. Ya. Supaya orang mungkin juga terhibur dengan reelnya itu. Ya. Tapi kalau kita bicara bahwa kita orang diampuni, seberapa banyak kita bisa share kepada orang. Kita ini orang berdosa, tapi tahu nggak? Yesus itu menyelamatkan kehidupan saya. Sulit sekali kita memberitakan ini kepada orang. Kita lebih tertarik membagikan berkat-berkat yang secara finansial. Berkat-berkat secara lahiriah.
Tapi bagaimana dengan berkat pengampunan? Itu sebabnya benediction selalu terkait dengan misi. Kita dapat berkat dari Tuhan, kita bagikan ke dunia. Kita beritakan Injil. Berapa banyak kita share sama orang lain yang dekat sama kita, bicara tentang firman Tuhan. Atau di komunitas-komunitas kita bicara tentang firman Tuhan. Entah apa yang kita bicarakan, selalu bicara firman Tuhan. Jadi berkat Tuhan selalu ada arah keluar. Keluaran 16, mana cukup untuk sehari. Saat ditimbun jadi busuk. Berkat Allah selalu identik dengan dibagikan. Jangan simpan mana. Saya ingat Pastor Joni Harjawan bilang gini, berkat Tuhan itu seperti madu dan susu. Susu nggak bisa disimpan. Madu bisa disimpan. Tapi susu kalau kita simpan basi. Berkat Tuhan bicara susu dan madu. Ada berkat yang harus kita bagikan. Ada yang harus kita simpan. Tapi seringkali kita simpan. Yang harusnya kita bagikan kita simpan. Jadi busuk. Bahkan berkat Tuhan bicara tentang benih. Berapa banyak benih harus ditanam kembali. Tapi seringkali benih kita makan habis. Maukah benih dan susu kita pakai untuk memberitakan Injil? Mungkin engkau punya skill atau mungkin engkau punya berkat finansial. Ini kita pakai untuk memberitakan Injil. Terutama membagikan kebenaran. Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Keselamatanmu di antara segala bangsa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya undang pemain musik. Ketika kita menemukan sesuatu yang indah. Kita ingin orang lain juga merasakan, mengalami, melihat keindahan itu. Puji nama Tuhan. Di akhir minggu di tahun 2025 ini, kita menerima berkat Tuhan. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk orang tahu bagaimana Injil, bagaimana Yesus itu. Lagu tadi sebelum firman, baginya kemuliaan.